wabarakatuh dengan kelas D. Selamat siang semua. Waalaikumsalam dan selamat siang, Bu. Bisa dengar suara saya, Zeli? Bisa, Bu? Kok suaranya kecil ya? Suara saya kecil, Bu. jelas nggak? Kecil, Bu, suara Ibu. Gimana? Suara saya jelas Agak nggak? kecil, Suara Bu. Ibu kecil, Bu. Jelas? Jelas-jelas, Bu, tapi agak kecil. Ya, tapi suaranya mahasiswa kok kecil gitu. Oke, bisa ditangkap suara saya? Bisa kedengaran suara saya, Zeli? Sudah, Kedengaran, Bu. Dengar ya, pasti nggak masalah. Oh, saya mohon diaktifkanlah semua kamera kita. Kita mulai lagi dari awal perkuliahan. Diaktifkan mohon. Baik, Bu. Emrel, siapa lagi? Ya, Sarbani mana nih? Sarbani, Andi. Ada. Putri Alfa Dewi. Mohon diaktifkan dulu kameranya. Kita mau buat absen ya. Diaktifkan semua selama perkuliahan. Saya mohon diaktifkan kameranya. Ya, ini sesi khusus perkuliahan kita. Ya, saya minta tolong nih sama ketua tadi malam untuk pertemuan kita. Ini saya mau ngambil, ini selama ini nggak pernah di record ya. Hari ini saya minta untuk pelaporan saya ya, untuk bahan sertifikasi dosen ya. Mudah-mudahan lulus. Saya minta doanya semua ya. Ya, mana suaranya? Mohon suaranya juga diaktifkan aja. Ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Ini masih ada di jalan ya. Mohon aktifkan semua. Baik, ini kita mulai lagi ya. Oke. Mohon diaktifkan kamera sama mute-nya, jangan di ini ya. Diaktifkan aja mikrofonnya. Saya mohon kita lebih interaktif ya. Baik, Bu. Andi masih di jalan ya. Mudah-mudahan cepat sampai tujuan. Andi hati-hati ya. Kameranya nggak fokus, kecelakaan pula. Ya, nanti kalau udah sampai ininya baru dibuka lagi kameranya. Tapi sekarang saya absen dulu, tahan ya. Kok nengok aku, kurang ajar. Apa? Enggak, Bu, sorry, Bu. Ngomong sama temen, Bu. Oh. Oke, kita mulai nih ya. Ibu mau ngerekam suara. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dengan kelas D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Terima kasih. Oke, ini setelah break, setelah mid semester kita lanjutkan perkuliahan kembali. Saya lanjutkan ya, kita teaching kemarin dengan Pak Arif ya, Nur Arif di setengah pertemuan pertama di awal.
Kemudian setelah mid semester kita lanjut sampai UAS ya, ujian akhir semester nantinya. Nah, saya mohon perhatian untuk fokus kepada materi yang kita akan sampaikan dan mengikuti semua step dalam perkuliahan dan praktikum yang akan dilaksanakan. Ya. Untuk itu kita mulai dengan mengingatkan kembali kontrak perkuliahan awal, silabus untuk di setengah semester ini saya share dulu bahan perkuliahan kita ya. Bisa dilihat slide saya? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Oke, untuk mengingatkan kembali, mereview kembali apa bahan yang akan materi yang akan kita sampaikan. Kita ingatkan kembali di sini. Mata kuliah ini adalah mata kuliah bagian daripada bioteknologi. Jadi rumpun ilmunya bioteknologi, salah satu di sini materi mata kuliah kultur jaringan ini merupakan mata kuliah wajib untuk di semester ini. Di sini ada kita 5 kelas ya, 4 kelas saya mengampu mata kuliah ini, 2 kelas itu teaching saya dengan Nur Arif ya. Kalau untuk informasi nanti ketua kelas di sini saya cantumkan nomor handphone. Apa ketentuannya? Kita ingatkan kembali. Dalam untuk kontrak perkuliahan ya. Untuk kontrak perkuliahan di sini ada 2 dosen ya, saya dengan Nur Arif. Kemudian praktikumnya nanti dengan Mardiah ya. Kenapa? Ini adalah mata kuliah berpraktikum 3 SKS, 2 teori dan 1 untuk praktikum. Nah, saya ingatkan kembali untuk bobot penilaian di sini kita bagi 3 ya, untuk 3 SKS tibanya imbang-imbang 30% praktikum, UTS 25%, UAS 25%, tugas harian 10%, absen 10%. Nah, ini sudah kita sepakati pada awal perkuliahan di tatap muka pertama. Nah, ini karena dilanjutkan oleh teaching dosen yang satu lagi Pak Nur Arif sampai mengantar kamu ke setengah semester. Nah, makanya saya ingatkan kembali. Nah, di sini ada ketentuan jika kehadiran tidak mencapai 75% maka mahasiswa tidak berhak mendapatkan nilai. Ini ketentuan-ketentuan universitas ya. Ini saya ingatkan kembali. Kemudian untuk kontrak perkuliahan kita sudah sepakati. Ada hal-hal lain yang perlu juga saya harus tolerir, yaitu untuk kuis mungkin, untuk penilaian ya. Kemudian toleransi saya untuk Anda yang kemarin tidak ikut UTS, adakah di antara kita yang tidak berkesempatan mengikuti ujian tengah semester? Ada? Ada? Tidak, Bu. Ikut semua, Bu. Ikut semua, Bu. Oke. Nah, jika nanti berlaku pada saat ujian UAS, mohon dikonfirmasi ke saya ya untuk pelaksanaan ujian susulan jika diizinkan dari WD1 nantinya. Kemudian laporan praktikum ini sudah dikemas di praktikum, sudah disampaikan asistennya. Saya tidak ulang lagi. Yang penting di sini adalah bentuk tugas. Ini yang belum kita laksanakan ya. Bentuk tugas yaitu kita mengakses artikel dari internet baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional ya. Topiknya itu yang berkaitan dengan kultur jaringan. Apapun itu perkembangan teknologi yang mutakhir sekarang yang Anda lebih tahu di luar sana. Nah, ini bahan referensinya.
Baik itu objeknya ya berkenaan dengan apakah medianya, tentang zat pengatur tumbuhnya, teknik sterilisasinya, pengkulturan, ya, regenerasi tunas, ataupun permasalahan di dalam pengkulturan seperti browning, ya, vitrifikasi, kontaminasi yang ini menjadi momok dalam teknik kultur jaringan maupun eh, teknik aklimatisasi apapun yang terkait dengan topik ini ataupun di luar objek yang ini yang berkaitan dengan kultur jaringan, apalagi yang ilmu pengetahuan yang terkini yang Anda tahu. Nah, ini kita review dan nanti akan dipresentasikan. Di sini kita ngambil nilai. Nah, ini akan tugas kita ke depan, ya. Ada ketentuan di sini, apa ketentuannya untuk tugasan? Diusahakan judul artikel yang diakses itu tidak boleh sama. Jangan kita tidak banyak nih. Jangan ada yang sama untuk mengurangi mengurangi plagiat. Jadi jika sama itu mungkin tidak akan dinilai dan akan saya beri kesempatan satu kali lagi untuk mengganti artikelnya. Jikapun sama, kalau saya lihat nanti hasil komentar reviewnya berbeda, itu boleh saya terima, ya. Tapi kalau sama persis, berarti tugas itu dipulangkan kembali dan diberi kesempatan untuk mengganti satu kali. Jika tidak mengganti, berarti nilai tugasnya kosong, ya. Nah, ini kita buat formnya di sini. Saya akan kasih formnya, Anda akan isi dari formnya ini. Ini untuk tugasan. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan untuk tugasan? Zeli, silakan. Tidak, Bu. Ini mereview jurnal. Nanti kamu review jurnal, nanti formnya saya kirim. Kamu tinggal isi dan buat dalam bentuk PowerPoint, nanti akan dipresentasikan. Jadi kita mempresentasikan hasil daripada penelitian orang. Boleh? Aman ini ya, tidak ada yang perlu didiskusikan untuk tugasan. Dan ini langsung nih, saya ingatkan kembali dari silabus dan hari ini boleh. Dan ini kita kasih kesempatan minggu depan kita kumpul. Ya, minggu depan kita kumpul. Jadi Baik, bisa Bu. Saya langsung ingin kita diskusikan apa perkembangan di luar sana. Di samping materi juga kita muat materi, kemudian kita bahas kira-kira perkembangan teknologi apa yang berkaitan dengan kultur jaringan di luar sana, ya. Kita berusaha mencari hal-hal yang kekini. Baik, tidak ada yang perlu diskusikan untuk ini, jelas semua ini berarti tugasnya. Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk jurnal yang mau dicari itu ada batasan tahun terakhirnya nggak, Bu? Kita usahakanlah 10 tahun terakhir lah. Ya. Baik, 10 Bu. Baik. tahun terakhir ya, berarti saya tulis di sini ya referensi 10 tahun terakhir. Ya, berarti dari 2011 ya. Baik, Bu. Nah, terima kasih Zeli. Ya, ini penting ya. Kalau bisa 5 tahun terakhir, tapi masih ini kan pengetahuan ini berkembang terus ya. Boleh 5 tahun, boleh 10 tahun terakhir. Tapi usahakan jangan ada yang 2010 ke bawah ya. Baik, kita lanjut. Oke. Baik, Bu. Ini saya ingatkan kembali, berarti sekalian kita sampaikan tugas untuk tengah semester ini. Ya, kembali di sini ada referensi Yusnita. Ini sangat praktis sekali kalau kamu temukan nih, cari buku Yusnita. Harusnya saya tampilkan ya. Oke, Yusnita ini praktis sekali buku beliau. Di sini ada juga Zulkarnain. Ya, Zulkarnain, kultur jaringan tanaman, solusi perbanyakan tanaman budidaya. Untung Santoso ya, tentang kultur jaringan juga. Salisbury ini adalah yang 3 jilid itu, ini bisa untuk ini merupakan dasar kenapa kultur jaringan itu dalam
pengertian itu sudah disampaikan Pak Arif ya, dasar-dasarnya ya, ilmu dasarnya kenapa ilmu kultur jaringan itu awal mulanya bisa dilakukan orang. Kemudian berikutnya ada Thais, kemudian Benyamin Lakitan tentang fisiologi bisa kita ambil dan Elliot Weir ya. Botani mengenal kepada biologi tumbuhan. Ini translator daripada buku luar ya, tapi berbahasa Melayu dan ini ada di pustaka, ada beberapa nih saya taruh di sana. Baik. Oke. Review silabus materi yang perlu kita sampaikan selama satu semester ini, setengah semester ini sudah disampaikan Pak Arif yang sebelah kiri sampai mid semester ya. Di sini kita masuk kepada pertama teknik kultur jaringan. Oke, tipe kultur jaringan pertemuan ke-10, teknik kultur jaringan pertemuan ke-9. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kultur jaringan. Ya, ini kita habis di 2 tatap muka ya, pertemuan ke-11 dan ke-12. Permasalahan dalam kultur. Nah, ini yang menentukan keberhasilan kultur jaringan yang kita lakukan dalam praktikum. Oke. Kemudian apa solusinya? Nah, faktor yang mempengaruhi, kemudian permasalahan dalam kultur itu selain kontaminasi itu banyak lagi ya, nanti dibahas pada pertemuan ke-12 dan ke-13. Berikutnya bagaimana kita bisa merawat kultur kita, eksplan kita bisa bergenerasi dan bisa kita memperoleh multiple suit. Ya, pembentukan eksplan yang banyak itu sudah direncanakan dari awal sebelum pembuatan media. Yang terpenting adalah proses aklimatisasi. Ini bagaimana kita mengupayakan tanaman bisa beradaptasi dari kultur in vitro ke lingkungan luar. Nah, di sini ada teknik-teknik upaya adaptasi daripada tanaman tersebut. Dari lingkungan yang terkontrol ke lingkungan yang luar yang kita tidak bisa kontrol sama sekali. Nah, ini ada upaya, ada teknik yang perlu kita lakukan. Dan ini sangat menentukan keberhasilan. Jika di sini gagal, nah sia-sia pekerjaan kita 2-3 bulan selama pengkulturan. Kita sudah prepare yang baik, kita sudah berhasil menumbuhkan eksplan, kita sudah berhasil menghasilkan plantlet dengan kita sudah berhasil mengakarkan plantlet kita. Tetapi kalau diaklimatisasi tidak cermat melakukannya, terjadi kegagalan pada proses aklimatisasi, maka sia-sia pekerjaan kita. Dan ini sangat menentukan. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam proses pengkulturan, mulai memikirkan, menentukan apa yang mau kita lakukan, yang mau kita kultur, bagaimana teknik proses pembuatan media, pengkulturan, sterilisasi, semuanya sampai kepada aklimatisasi, semuanya itu adalah step-step yang harus dicermati karena ilmu ini adalah terapan ya. Materi kita adalah materi terapan. Jadi apa yang disampaikan di sini kita lebih bisa memahaminya ketika berada di laboratorium dan mempraktekkannya langsung. Nah, makanya di sini kita diskusi. Kamu sudah melakukan praktikum. Nah, kira-kira apa kelemahannya, apa yang diperoleh di praktikum, apa yang kamu masih ini kita bisa diskusikan di dalam kelas. Oke. Nah, ini praktikum sudah berjalan ya. Sudah tahap mana praktikumnya? Widya Arnila. Widya. Iya, Bu. Ya. Bagaimana praktikumnya? Ya, Bu. Sudah selesai, Bu. Praktikum kami tentang pengkulturan pisang, Bu. Kultur jaringan pisang sudah selesai bagaimana? Sampai tahap mana baru selesainya? Pengamatan itu, Bu. Pengamatan kalus.
tapi semuanya terkontam kemarin, Bu. Kan selesai. Kontaminasi, nah itu wajar berapa persen Widya punya terkontaminasi? Hampir semua, Bu. Hampir semua. Ya, itu masalah. Artinya kita harus memahami lagi teknik-teknik pengkulturan yang benar. Orang buat tidak konten, kita buat konten. Di mana kekurangan kita? Nah, itu yang harus jadi ini. Jadi belum selesai. Kalau gitu saya tidak terima praktikumnya. Apa masalahnya mungkin? Apa perlu saya yang ngajarkan? Ya, buat ini. Makanya saya ada 4 mahasiswa saya sekarang bimbingan saya itu kita alihkan ke praktikum. Ke apa? Kultur jaringan, bukan dialihkan. Saya arahkan ke kultur jaringan. Namun awal saya yang exercise langsung. Di situ ada kultur nenas, kualu. Kita lanjutkan regenerasi. Tapi saya tidak boleh pegang sama mahasiswa saya dulu, saya yang pegang. Saya mengkulturkan dulu, mereka berempat itu lihat saya buat. Saya harap tidak banyak kontaminasi, ya. Insya Allah biasanya selama ini saya buat saya tidak bermasalah di kontaminasi, cuman saya memang heran. Ya, saya lihat tadi. Ya, kita cek ke labor bagaimana hasil daripada praktikum, ya. Saya akan evaluasi ke sana, ya. Oke. Maaf sebelumnya, Bu. Ya. Teman-teman yang lain masih ada yang ingin bergabung, Bu. Tapi harus ada persetujuan gitu, Bu, dari Ibu. Oke, saya ini ya. Tunggu dulu, nih Ibu nih baru belajar nih. Berarti saya admit ya. Tunggu dulu, Ibu pun nggak pandai ya. Kesian lah Ibu gak praktikum ini. Coba dulu, saya lihat admit. Saya oke kan nih, siapa Deli ya, Ibu nih pula. Ibu biasanya pakai Meet, ini nggak pakai Zoom. Ibu selalu diundang kan? Lalu duduk manis, Ibu nggak ngerti nih, kejap ya. Ini apa Ibu? Jadi mau apa kan?
lanjut aja lah Zeli ya. Ngerti nah ibu nanti nih presentasi. Oke, saya ganti nih ya slide. Kita lanjut ya. Materi ya. Kita sampai inilah setengah jam lagi. Oke. Materi berikutnya adalah kita lihat ini. Setelah mid semester kita masuk kepada materi baru yaitu teknik kultur in vitro. Teknik kultur in vitro. Di sini ada kata teknik ya, kultur in vitro, tahapan pelaksanaannya. Jadi mesti sistematis dalam mengerjakan Bisa dilihat tampilan slide saya di sana, Zeli? Bisa, Bu. Baik. Kita masuk materi ya. Kita masuk materi setelah mid semester. Materi pertama itu adalah tentang teknik kultur in vitro, tahapan pelaksanaannya. Teknik yang harus kita lakukan di sini intinya harus steril. Kita harus konsisten dengan, kita harus mematuhi ya. Saya teknik kultur in vitro ya, tahapan-tahapan pelaksanaannya. Yang perlu dipahami di sini adalah kita mesti merujuk kepada tahapan-tahapan yang akan kita laksanakan, yang akan kita lakukan di dalam proses pengkulturan. Ini tidak bisa dibalik. Ya, namanya sistematis itu kita tidak bisa menempatkan nomor 1 itu ke nomor 3 dan nomor 3 ke nomor 1 yang kita lakukan itu tidak bisa. Di sini saya membagi tahapan. Tahapan-tahapan teknik kultur jaringan di sini saya bagi ke dalam 5 tahapan besar. Di mana pertama itu adalah tahapan preparasi ataupun persiapan, kedua inisiasi itu proses pengkulturan, tahapan ketiga itu inokulasi, kita sudah menempatkan kultur kita pada ruangan kultur yang didesain, yang terkontrol, suhu, baik pun suhu maupun cahaya. Nah, di sini. Berikutnya inkubasi, ya inkubasi di sini sama, jadi sepanjang kultur kita itu kita simpan ya, kita simpan pada ruangan yang terkontrol. Di sini boleh kita lakukan beberapa hal subkultur, bisa kita lakukan di sini, dan untuk mendapatkan apa tujuan kita melakukan kultur. Ya. Tujuan kita untuk perbanyakan, nah kita di sini boleh mendapatkan multiple shoot, kemudian kita proses regenerasinya di sini juga. Ya, kemudian menumbuhkan akar. Nah, di sini prosesnya, ya. Terakhir adalah aklimatisasi.
Nah, bagaimana tahapan-tahapan ini supaya bisa dilakukan dengan benar agar kultur kita berhasil dan bisa dipindahkan ke lapangan? Kita harus mentaatinya dan kita harus memahami teknik-teknik ataupun langkah-langkah di dalam proses pengkulturan. Kita lihat teknik, ya. Di sini ada gambar eksplan yang terlihat seperti multiposut yang banyak ini, ya. Sud-sud baru yang terbentuk. Ini adalah tunas daripada pulasan. Kamu kenal pulasan? Yogi? Tahu pulasan, Yogi? Ya, Bu. Kamu kenal tanaman pulasan? Enggak, Bu. Siapa yang kenal? Icon? Kenal Icon? Yang seperti rambutan itu bukan, Bu? Ya, nah itu dia. Seperti rambutan. Dia memang seperti rambutan. Tetapi ada perbedaan secara morfologi, ya. Rambutan dia seperti rambut, tetapi kalau pulasan ini dia rambutnya itu lebih kaku, jadi kita panggil Spain. Dan ini merupakan penelitian saya dari S2 dan sekarang lagi studi S3 juga. Nah, membahas tentang pulasan dan kita berusaha mengekspos tanaman-tanaman langka ini, ya. Sebagian dari kita sudah tidak lagi mengenal ini. Buktinya Yogi belum kenal dia pulasan, berarti belum pernah ketemu, ya, belum pernah mengkonsumsi. Nah, untuk perkenalan mungkin Icon tahu, ya, secara morfologi batangnya mirip, daunnya mirip, tetapi ada perbedaan. Lebih mudah kita membedakannya dari buah, ya. Musim rambutan si pulasannya ada, tetapi tidak sebanyak rambutan. Bijinya juga mirip dengan rambutan, ya, dia satu keluarga, satu family yang sangat dekat. Nah, di sini pengkulturan pada 3 kali subkultur kita bisa memperoleh banyak tunas ini. Kalau dihitung ini lebih daripada 20 hingga 30-an. Ini terlihat warna coklat ini adalah tunas utama yang dipotong. Nah, ketika tunas utama dipotong, hormon auksin aktivitasnya meningkat sehingga akan memicu terbentuknya tunas-tunas baru. Nah, begitu kerjanya. Oke, kita bahas tahapan pertama. Pertama, preparasi. Preparasi ini ada 3 di sini. Tolong Yogi bantu Ibu baca untuk nomor 1, tahapan 1, Yogi. Iya, Bu. Tahap 1, preparasi. Poin pertama itu pemilihan dan persiapan tanaman induk. Lalu ada pembuatan media tanam. Seterusnya sterilisasi alat dan bahan untuk pengkulturan. Lanjut, Bu. Pada tahap pertama ada 3 pekerjaan yang harus kita lakukan. Pertama, pemilihan atau persiapan tanaman induk. Nah, sebelum kita mengkultur, kita harus memikirkan dulu ini kita mau perbanyak apa. Jadi tanaman ini, kalau Indonesia sudah negara nomor 5 sebagai negara mega biodiversity. Artinya, Indonesia ini merupakan sumber terbesar biodiversitas. Sumber alam genetik yang luar biasa. Namun apa? Ironis sekali kalau kita orang pertanian tidak mengenal, ya, beberapa di antaranya. Ya. Ironis sekali. Nah, untuk buah-buahan tempatan saja, di antara kita sudah ada beberapa tanaman yang generasi kamu semua sudah tidak lagi mengenalnya. Salah satunya itu tadi pulasan. Yang kita kenal umumnya adalah rambutan, ya. Tetapi pulasan ini dia memiliki kelebihan. Karena dia langka, dia mahal. Rasanya ada yang masam dan ada yang manis.
Yang masam tentu orang tidak suka. Tapi kalau manis untuk buah segar pasti lebih orang lebih menyukai, dan itu memang lebih enak daripada rambutan dan dia memiliki aroma khas. Nama tempatan di beberapa daerah itu tidak sama. Ya, di Riau ini Ulasan, di Kampar itu namanya Palasan, di daerah Bengkalis itu namanya Kapulasan. Ya. Kalau di daerah saya di Kuantan Singi itu namanya Palasan. Nah itu bahasa nasionalnya adalah Pulasan. Ya. Jadi sama-sama Nevelium. Nevelium, kalau rambutan Nevelium lapacium, dia Nevelium rambutan aki. Sinonimnya adalah Nevelium mutabil. Ya, sinonim. Nah, kita kenapa kita mengkultur sesuatu tanaman ini? Apa alasannya? Karena kelangkaannya satu bisa, ataupun karena sulit diperbanyak secara konvensional, sehingga membutuhkan teknik tertentu, salah satunya kultur in vitro. Ya. Apa contohnya? Icon, apa contohnya tanaman yang memerlukan teknik kultur jaringan yang sulit diperbanyak secara konvensional, sehingga kita menggunakan kultur jaringan untuk memperbanyak. Tanaman tebu, Bu. Tanaman tebu. Iya, Bu. Sulit. Apanya yang dikultur? Bagian apa yang mudah dikultur itu? Bagian pucuk daripada tanaman tebunya, Bu. Itu apa alasan susah diperbanyak tebu? Banyak itu kalau di Lampung itu kebun tebu luasan ratusan hektar. Apa permasalahan dengan tebu? Nah, kalau tebu, permasalahannya ini, jadi ada tanaman yang sudah terserang penyakit dan kita bisa mengambil bagian daripada tanamannya yang bisa diselamatkan, jadi bisa menyelamatkan tanaman yang sakit. Kalau tebu itu kalau ada namanya penyakitnya, bagian tengahnya itu berwarna merah darah, ya, dan itu mulai dari bawah sampai ke atas dari pucuknya. Nah, ini kalau ditanam pucuknya, itu penyakit akan terikut. Nah, bagaimana menyelamatkannya? Salah satunya adalah teknik kultur jaringan. Kita mengambil tisu daripada bagian daripada tanaman tebu tersebut. Nah, kita kultur sehingga penyakit yang tadinya itu berada di dalam tengah-tengah batang yang berwarna merah darah itu tidak terikut. Nah, artinya kultur jaringan bisa memecahkan masalah, menghindari tanaman yang sakit. Kalau dibiarkan itu bisa jadi punah genetik tersebut. Tapi dengan teknik kultur jaringan kita ambil bagian tanaman yang tidak terserang penyakit, kita kultur, nah insya Allah itu bisa selamat. Ya. Nah ini salah satu manfaat ataupun kelebihan daripada teknik kultur jaringan. Nah ada lagi seperti anggrek. Tanaman anggrek itu bunganya itu yang ditabur di atas media. Nah anggrek ini dia memiliki permasalahan jika di alam bebas dia tidak bisa maksimal. Kalau ribuan daripada bunganya itu dan tidak bisa tumbuh normal pada alam terbuka. Nah, ternyata kultur jaringan memberikan solusi untuk bisa mengkulturkan, ya, untuk sebagai media tumbuh daripada bunga anggrek. Sehingga kalau kita lihat kultur anggrek dalam botol itu dia banyak ribuan tanaman-tanaman baru bisa kita peroleh dari satu bunga, ya, terselamatkan dia. Sementara kalau secara konvensional dalam terbuka persentase tumbuhnya sangat rendah. Itu alasan. Nah itu yang kita pikirkan. Poin pertama. Di sini apa yang dilakukan dalam praktikum kita? Mengkultur apa? Pisang, ya.
Untuk praktikumnya kemarin, praktikumnya apa dianukan sama asisten ya, kultur pisang. Iya, Bu. Dan juga kontaminasinya banyak. Iya, Bu. Berapa persen? Lebih dari 50%, Bu. Bisa 60%, bisa 90%. Iya, Bu. Ya, saya prihatin juga. Ya. Kalau masih ada kesempatan, kamu masih bisa ngulang nggak ya? Masih mau ngulang nggak ya? Untuk biji aja kita. Karena ini kalau biotek, mata kuliah biotek kita praktikumnya kultur jaringan, nah itu biotek kultur jaringan itu adalah bagiannya. Tapi kalau di kultur jaringan kamu gagal, saya rasa mesti ulang. Ya, supaya jangan keluar dari Fakultas Pertanian itu kultur jaringan jadi momok. Benarnya tidak. Asal kita lakukan dengan benar. Ya, asal kita lakukan dengan benar. Baik, kita lanjut. Ini 2.30 ya. Stop saya di 2.45 karena saya nanti akan pindah ke kelas berikutnya. Ya. Ini kita hitung untuk pertemuan pertama dari ini perkuliahan ya. Berikutnya nanti kita pakai Google Meet lagi juga enggak apa-apa. Kalau semuanya ini masih ada teman-teman yang belum bisa gabung ya. Baik, ketiga adalah sterilisasi alat dan bahan-bahan untuk pengkulturan. Kamu ingat apa saja yang kemarin disterilisasi alat sebelum melakukan pengkulturan? Yogi, masih ingat Yogi? Ya, Bu. Ya, masih ingat alat-alat apa saja yang disterilkan sebelum melakukan pengkulturan? Ada pisau, pinset, baru gelas apa? Mana gelas ukur ini? Gelas apa namanya? Tahu barangnya tapi nggak tahu namanya, Bu. Lupa, Bu. Nah, itu enggak boleh. Kita belajar kultur jaringan ya. Nanti diingat lagi, kelabor lagi, ingat foto kan penonton praktikumnya ada, Bu. dikasih file enggak? Kan perkenalan alat ada. Ya, diingat lagi ya, Yogi ya. Ya, baik, Bu. Pingset, yang untuk jepit-jepit itu namanya pingset. Ya. Ada mata pisau untuk skarpel. Skarpel tangkainya itu yang disteril ya. Mata pisaunya itu steril. Ingat nggak kamu? Mata pisau itu kan berada di dalam plastik. Nah, itu kondisinya steril sehingga tidak perlu di autoclave ya. Ketika kita memasang itu tetap dipegang plastiknya dan satukan dengan tangkainya, skarpelnya. Nah, itu posisinya steril sebenarnya ya. Sebenarnya tidak pun di autoclave, cukup di UV saja itu bakterinya sudah mati. Oke, nah kemudian selain alat kita sterilisasi bahan. Coba Zeli diingat kembali bagaimana proses sterilisasi pengkulturan untuk pisang kemarin. Ingat Zeli? Dari awal sampai akhir untuk tutup kuliah kita. Zeli ingat bagaimana cara proses sterilisasi pisang? Silakan. Nah, Zeli nggak dengar saya. Siapa yang ingat? Hah? Nggak ada yang dapat nilai A kelas kita kalau gini. Siapa yang ingat? Bagaimana proses? Bisa dengar saya nih? Bisa, Bu, bisa. Bisa, Bu. Siapa yang ingat bagaimana proses pengkulturan? Proses sterilisasi pisang. Saya akan kasih nilai harian bagus. Saya catat. Silakan.
yang mau nilai? Nah, ada yang mau nilai? Kata nih. Baik. Kalau tidak ada yang mau nilai, ini terpaksa saya jadikan kuis. Ada. Saya kirim form ke Meet. Kamu isi. Teknik pengkulturan pisang. Kirim nanti, ya. Begitu. Baik, Bu. Ya, form saya kirim form ke Meet. Kamu itu uraikan bagaimana teknik pengkulturan dan saya kasih waktu. Teknik sterilisasi, ya, berapa kali dikorok, berapa lama, ya, dan diantar langsung. Oke, baik ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup kuliah. Ada pertanyaan? Ada yang perlu didiskusikan? Pas. Hah? Pas ya? Iya, Bu. Nggak ada, Bu. Ada, baiklah. Kalau gitu berarti saya yang ngasih pertanyaan Anda harus jawab ya. Saya kirim form nanti ya setelah perkuliahan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Ketua. Kita tutup perkuliahan hari ini untuk pertemuan pertama setelah mid semester ya. Minta maaf hari Minggu saya ini minta Anda datang kuliah ya. Nggak apa-apa, Bu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup kuliah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Oke, live ya. Iya, Bu. Tinggal 14 orang. Tadi ada 20 ya Zeli.